Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Aman Santoso. Pagi ini marilah kita belajar bersama pelajaran PPKN dengan moda daring. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, pelajaran PPKN kali ini mempelajari tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menyebutkan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dua, menjelaskan permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Tiga, menjelaskan sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Empat, menjelaskan permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Lima, mengidentifikasi penyebab konflik dalam masyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita mengawali proses pembelajaran kali ini. Adalah yang pertama adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Di dalam prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip kedua, nasionalisme Indonesia. Prinsip yang ketiga, kebangsaan yang bertanggung jawab. Prinsip yang keempat, wawasan Nusantara. Dan prinsip yang kelima, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, mari kita ikuti penjelasan secara detail satu persatu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Sehingga keberagaman itu merupakan satu keniscayaan. Tidak bisa kita pungkiri, setiap hari kita senantiasa berhadapan dengan keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Sehingga membela tanah air merupakan kewajiban bersama, kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya kewajiban TNI Polri saja, tetapi menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Sehingga dalam hal ini, kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pada sesama manusia, dan kepada Tuhan yang Maha Esa.
Prinsip yang keempat, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga wawasannya tidak hanya satu aspek saja, tetapi menyeluruh dalam matra laut, darat, dan udara, serta aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Anak-anak sekalian, permasalahan dalam keberagaman di masyarakat Indonesia ada dua hal yang pokok, yaitu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu terdiri dari tiga hal, yaitu keberagaman suku bangsa, keberagaman adat istiadat, dan keberagaman agama. Nah, mari kita kaji satu persatu. Keberagaman yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Di dalam keberagaman suku bangsa, kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari ratusan suku bangsa, ya, sehingga di Indonesia ini merupakan suku bangsanya terbesar di dunia. Yang kedua, adat istiadat, ya, adat istiadat yang terdiri atas hal yang masih berlaku di dalam sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat adalah satu, sistem parental. Ya, sistem parental adalah sistem yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, dari ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat serta Jawa pada umumnya. Yang kedua, parental. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan daerah Batak. Kemudian yang ketiga, sistem matrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Nah, hal-hal seperti inilah yang masih kuat dianut oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang mungkin muncul dalam kekerabatan masyarakat Indonesia, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, antara lain di sana satu, keberagaman suku bangsa, ya. Dua, letak geografis, latar belakang sejarah. Ini adalah masalah-masalah keberagaman yang mungkin muncul. Dari permasalahan itu akan berakibat adanya perseteruan antar suku, perkelahian antar pelajar, perdebatan antar kelompok, tawuran antar kampung, demo karena perbedaan ras, suku, golongan, dan agama. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi satu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi
menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Artinya bahwa keberagaman itu jika kita bisa saling menyadari tentang perbedaan, maka itu menjadi kekuatan yang maha dahsyat sebagai keanekaragaman, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Tetapi kalau tidak bisa menyadari, saling menghormati keberagaman tersebut, maka akan menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia antara lain terciptanya integrasi nasional. Dua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa dan golongan. Di samping dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah satu, terjadinya konflik dalam masyarakat seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Dua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang memegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang dianggap ada di lingkungan pertamanya. Yang kedua, munculnya sikap etnosentris, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Yang ketiga, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang memegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya satu, terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, kemudian munculnya sikap etnosentrisme, kemudian fanatisme yang berlebihan. Nah, itulah anak-anak sekalian pembahasan tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Semoga kita dapat menyadari bahwa keberagaman itu merupakan satu keniscayaan, keharusan di Indonesia. Harusnya kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kita dapat menghormati, menjaga keberagaman itu sebagai kekayaan alam yang kita cintai ini. Tugas kalian pada akhir pembelajaran ini adalah sebutkan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jelaskan permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Jelaskan permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat, dan identifikasilah penyebab konflik dalam masyarakat. Selamat belajar, semoga sukses selalu menyertai kalian, dan ingat selalu jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.